Tapi saya pernah punya kejadian di SD itu, saya itu praktek agama kelas 6. Praktek agama Islam, suruh sholat. Saya sudah ngomong sama guru saya itu sih, saya ingat. Pak, saya Kristen, nggak apa-apa, sholat aja. Kamu alasan, dia bilang. Bilang, ya betulan Pak, saya Kristen. Nama saya Gideon. Ah, bohong kamu, pura-pura katanya. Akhirnya terpaksa untuk melakukan hal itu, kan gitu. Kamu bohong, kamu pura-pura Kristen, biar kamu tidak praktek sholat kan? Gitu. Aduh, saya bingung. Saya ngocok. Boy, namamu Gideon lo? Iya. Islamnya apa? Ramadan telah tiba, akhirnya ngasur tibalah. Tamaruman dan Gideon ngobrol semaunya lah. Ngasur bareng dengan kita. Kita dengarkanlah saja. Pam pam param pam 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 param pam 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 terenet net. Oke Tama, jadi hari ini kita spesial kedatangan salah satu teman baru juga ya, bisa dibilang teman yang kita kenal dari teman kita juga. Oke, mungkin kalau aku dan Tama kan tentunya para penikmat sahur ngasur. Ini udah tahu, mungkin boleh teman kita di sebelah kiri memperkenalkan dulu namanya siapa. Boleh, silakan. Satu. Gak apa, wajar aja kaku kan udah pernah syuting. Gimana Yan? Boleh Yan? Nama saya Gideon, Kak. Gideon Soise. Oke. Soise. Itu memang nama, langsung ada pertanyaan aja. Lanjut. Oke, terus? Gak ada itu memang gitu. Oke. Nama saya Gideon Soise. Apakah alamat tinggal di Pemuda 6, Udah 6. Nusantara 7, kelahiran Sebulu. Ya. Berarti aslinya di? Kalau kelahiran Sebulu, tapi memang sudah lama. Oh, lama di Samarinda. Di sini sama ibu. Oh, berarti ibu udah di sini juga ya? Ya, ibu. Oh, sudah nggak ada yang di Sebulu ya? Tidak ada. Papa masih hidup? Masih hidup. Oh, tapi nggak di Sebulu, nggak di sini? Enggak. Oh, Dia gitu. di Berau. Oh, lagi di Berau. Oke. Oke teman-teman, jadi kita hari ini bersama teman kita namanya Gideon. Jadi singkat aja, Gideon ini salah satu teman dari Aswin Permadi yang hari ini lagi memilih sibuk untuk simpun-simpun dibanding untuk mendampingi aku mewawancarai temannya gitu. Jadi Gideon dan Aswin ini berteman di salah satu organisasi lah ya. Terus kita todong, lebih tepatnya setabi secara tiba-tiba karena menarik nih. Kita benar-benar punya teman mualaf yang mau dengan rela dan dipaksa untuk berbicara tentang mualaf itu, karena aku pribadi tuh banyak pertanyaan, tapi kita coba bertanya sesuatu hal yang mungkin tidak terlalu dalam, biar yang santai-santai aja lah ya Tam ya. Iya. Mungkin yang pertama standar aja, mengapa pertama dari kapan Gideon memutuskan untuk berpindah agama yang sebelumnya dari Protestan menjadi ke Muslim ya, Islam. Terus apa landasannya seperti itu? Apa alasannya sampai berpindah agama? Boleh silakan Gideon. Kalau pindah itu Bang, mungkin yakinnya itu di 2018 awal lah. Kan pindahnya itu sekitar pertengahan kan, 2018 pertengahan, SMA kelas 2 mau ke kelas 3. Itu sih sebenarnya belajar agama Islam udah lumayan lama, karena memang lingkungan. Nah, sama ini info ya teman-teman, saya pindah agama Islam bukan karena cewek. Kebetulan pas itu cewek saya juga Kristen, jadi nggak ada landasan buat pindah cewek. Kan ada tuh teman-teman kadang-kadang tuh, kamu pindah Islam gara-gara cewekmu ya. Nah kebetulan pas itu cewekku orang Kristen. Nah gitu, jadi nggak ada landasan pindah karena cewek gitu. Jadi memang belajar Islam lama, dan memang dari SD tuh Bang, kayak sebenarnya nggak niat juga mau belajar seperti itu. Tapi saya pernah punya kejadian di SD itu, saya itu praktek agama kelas 6. Praktek agama Islam, suruh sholat. Saya sudah ngomong sama guru saya itu sih, saya ingat. Pak, saya Kristen, nggak apa-apa, sholat aja. Kamu alasan, dia bilang. Ya betulan Pak, saya Kristen. Nama saya Gideon. Ah, bohong kamu, pura-pura katanya. Akhirnya saya itu sebenarnya nggak tahu cara sholat. Tapi karena posisinya terpaksa kan,
Baru tuh teman-teman sholat kan itu ada tirainya, Kak. Tirainya disendirikan biar teman-teman nggak nyontek. Tapi saya di belakang itu liatin sholat. Jadi akhirnya terpaksa untuk melakukan hal itu kan gitu. Kamu bohong, kamu pura-pura Kristen biar kamu nggak praktek sholat kan? Gitu. Aduh, saya bingung. Saya waktu itu saya bingung kayak apa mau jelaskan karena memang KTP nggak punya. Masa saya bawa kartu keluarga ke sini. Jadi itu kalau belajar agama Islam, betul-betul belajar agama itu setelah lulus SD. Ceburin ya. Hah? Diceburin ya. Awalnya kayak menarik. Gitu. Baru betul-betul belajar tapi sempat juga akhirnya enggak lah ikut ibu gitu akhirnya kan Kristen kan ikut ibu tetap ke gereja tetap tiap hari Minggu tetap ibadah. Sorry, jadi sampai sekarang ibu dan bapak masih non muslim ya? Masih. Ibu itu Kristen. Ada pertanyaan? Menarik nih. Gideon kan tadi bilang sudah merasa yakin memeluk agama Islam nih ya. Sebenarnya menarik sih. Kenapa yakin? Yakinnya itu apa yang membuat kamu yakin gitu? Jadi kan sebentar kan agama Islam kan harus dituntut sehari 5 kali sholat macam dibandingkan dengan yang yang Kristen mungkin ya mungkin seminggu sekali atau 2 kali mungkin ya. Nah itu apa sih yang memang membuat Gideon tuh yakin gitu buat memeluk Islam? Ini Bang, sebenarnya kalau dibilang yakin gini, awalnya tuh belajar agama Islam juga nggak langsung wah gua banget nih. Enggak Bang, aku awalnya belajar agama itu di SMP kelas 1 tuh mulai tetap ke gereja tapi tidak kayak ada sensasi gitu Bang. Kayak udah ke gereja karena aku disuruh ibu, bukan karena aku mau beribadah enggak. Dan itu ada uangnya kan, uang persembahan tuh tangan masuk tapi uangnya nggak masuk kan. Waktu itu lumayan Bang. Nah gitu. Kenapa ya? Nggak nyuri itu Bang, nggak nyuri setengah. nggak kan nggak full. Nggak full. Meminjam setengah. Tetap ada dilepas tapi nggak kayak gitu. Terus kenapa memilih yakin itu kayak ya awalnya juga belajar agama Kristen ya, bukannya menjelekkan Kristen enggak, cuma memang jalan jalan spiritual saya itu kayak meragukan hal itu. Karena dari kecil, dari TK kecil udah belajar agama Kristen, sudah menghafal Alkitab, sudah disuruh hafal. Nggak banyak memang dihafal tapi setidaknya 12 sahabat Yesus. Nah, Apa? 12 ya? udah lupa aku Bang. Itu sudah menghafal, sudah belajar agama. Terus belajar agama Kristen juga kalau dibilang panjang banget dari kecil sampai 2018 lah, 18 tahun ya, lumayan. Jadi kalau misalnya awalnya itu belajar agama, mulai nggak yakin, sensasinya nggak ada Bang. Datang ke gereja ya sudah, karena disuruh ibu nyanyi, hafal, cuma ya nggak ada ini nggak ada tuntunan rohaninya gitu kayak pleng aja, ngambang aja gitu. Jadi akhirnya awalnya juga nggak langsung pindah Islam sih Bang. Nah itu apa itu sensasinya? Awalnya tuh malah milih nggak pingin punya agama. Karena kan awalnya agnostik atau ateis nih lebih tepatnya? Lebih ke ateis Bang. Lebih ke ateis, berarti nggak percaya Tuhan? Nggak percaya Tuhan aku. Karena susah, kayak hidup susah. Apapun kekurangan itu tetap kita kan yang jalanin. Berdoa pun nggak langsung kan, nggak langsung datang gitu. Nah, jadi milih nggak percaya Tuhan. Akhirnya tuh di 2000 lulus SMP kelas 1 SMA semester 2 itu milih sudah belajar semua agama aku belajar Bang. Ya, teman Hindu kutanyain, teman Buddha kutanyain, kayak mana cara ibadahnya, terus kenapa kamu milih itu juga, kenapa kamu masih yakin dengan agamamu, padahal kamu kan nggak tahu ya. Baru kalau kayak di Kristen tuh, teman di Kristen ku tanya, di Alkitab tuh ada namanya Bapa, ada Allah, sama Yesus. Nah itu saya bingung situ Bang. Mungkin karena memang SMA kali ya. Kan saya bingung kenapa di satu pencipta ada 3 penyebutan. Saya nangkapnya begitu. Jadi saya agak mulai kenapa ya? Tapi setiap di Alkitab tuh kalau nggak salah ya, setiap
firman atau penyebutan orang-orang itu beda. Jadi kalau Bapak ngomong ini nanti pasti ada sebutan Allahnya di atasnya. Oke. Kayak saya ngasih firman ke Yesus, Yesus ngasih firman ke Bapak gitu-gitu, nah Bang. Saya bingung. Oh. Nah awalnya di situ. Jadi saya bimbangnya di situ. Oke. Akhirnya belajar Hindu. Hmm. Naik-naik teman, belum belajar Pak. Naik-naik teman. Pergi ke pura Oke. dengan tolol ke pura aja gitu. Ngapain kamu Yon? Ikut aku nah, bilang. Ngapain kan? Sorry, SMP ya tadi. SMA kelas 1 udah Bang. Oke. Kayak bingung dah aku ngapain, bilang. Ikut nah, ikut. Akhirnya ke pura, dia berdoa, saya itu di belakang aja bilang, apa yang didoain gitu. Oke. Kayak kamu kalau kayak Kristen kan ada ya jelas ya. Iya. Yesusnya tuh ada kelihatan bentuknya gitu. Buddha ini apa, dewa? Maksudnya banyak kayak gitu ya. Hindu pura kan itu. Ya, terus ke Buddha makin bingung saya Bang. Kuil ya. Kuil itu bentuknya bulat gitu. Oh. Terus apa gitu nah? Saya makin bingung. Bakar kan? Baru akhirnya Bakar dulu. ketemu ada juga teman ateis tuh punya teman Bang. Aku punya teman ateis sama yang ajarannya yang di India tuh apa ya? Sikh. Ini apa? Sai Baba. Iya. Oh, ajarannya kalau Ya. agamanya kan sih. Ya, itu punya teman yang Bukan Syekh. Sai Baba itu sama yang ateis, saya milih ke ateis. Oke. Belajar sama dia kayak kenapa kamu nggak percaya Tuhan? Dia bilang. Oke. Kamu percaya terus siapa yang ciptakan ini semua? Aku penasaran sampai sekarang masih ateis deh. Masih ateis Bang. Oke. Karena dia orang kaya Bang. Oke. Iya, iya. Gak ada permasalahan. Iya, iya. Hidupnya. Jadi Menarik eh, pindah agama karena struggle. baru dia bilang Yon semua nih selagi kamu mampu mau bekerja itu semuanya bisa Pak. Dia bilang kamu susah apa? Kamu susah masalah finansial nih. Kamu mau kerja? Kamu nggak doa nih, kamu kerja dapat toh? Dia bilang gitu Bang. Tuh makin yakin aku Bang. Wah iya juga aku bilang. Susah aku nih, gue bilang. Tapi kalau misalnya aku juga berdoa aja, akhirnya kan mikirnya kayak gitu aja Bang. Berdoa, walaupun aku usaha pun tetap toh kita harus usaha yang lebih keras dibanding doanya kan. Awalnya mikir begitu. Akhirnya sempat tuh beberapa minggu, 2 minggu, 3 minggu tuh kayak ikut ngumpul sama dia, keluarganya dia. Rumahnya mewah banget Bang. Baru tuh kayak ya keluarganya welcome juga karena mungkin aku mau masuk ya. Masuk ateis. Jadi Nah, kayak sorry. Ini bukan cuma anak ya? Keluarganya juga. ya satu keluarga dia. Wow, keren. Baru Berarti bapak dan mamanya mama, sepakat ya. untuk tidak mempercayai Tuhan ya? dia ada 3 kakak. Dia anak terakhir. Oke. Ya, dia jadi kakaknya kakaknya nomor 2 yang punya agama Kristen dia. Oke. Tapi tetap aja dia lebih kayak tapi Bang Agnostik. ya dia kayak gitu percaya Tuhan tapi Ya, tidak percaya agama. Tidak ada agama yang dirasa benar. ya itu tapi Keren, dia ke keren. situ. Keren Terus itu. ngobrol-ngobrol sama keluarganya. Oke. Ya, sudahlah semua tuh ada logikanya dibilang. Nggak perlulah kamu kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak dokternya kayak gitu Bang. Nggak perlu kamu berdoa tuh segala macam apapun itu. Selagi kamu usaha tuh ada jalannya. Oke. Paham, sorry. Akhirnya udahlah. Tapi kenapa akhirnya nggak jadi? Karena Kabang pernah dengar cerita yang Mongol nggak sih? Yang Mongol party itu. Ya, satanis. Itu di sana ada Bang. Aku tuh kaget tiba-tiba. Sorry. Ini di Samarinda. Di Samarinda Bang. Oke. Aku tuh datang ke rumahnya tuh Bang jam-jam 10 kayaknya. Biasa main PS Bang. Iya. Pagi, malam. Oke. Terus tuh kayak kan dia punya ini ya. Bapaknya tuh ada istrinya kan. Ada istrinya. Terus tuh kakaknya itu kan ya kalau misalnya anak muda mungkin kalau masalah kayak gitu-gitu mungkin karena pacarnya atau segala macam. Tapi ini betul-betul rame Bang. Kayak ibadah gitu. Oh. Tapi aku nggak sadar kalau itu kayak Berarti bukan cuma keluarga inti ya? enggak, ada orang-orang lain. Iya. Kayak aku juga mikir awalnya aku pikir acara. Oh, keren ya. Jadi lari ke atas aku Bang. Rumahnya kan lantai 2. Lari ke atas. Aku ke atasnya ya main PS ya. Iya, aku mau ke bawah ya. Akhirnya aku sibuk main PS nih Bang. Di bawah rame kan. Terganggu lah ya. Ya. Dia terganggu. Penasaran. Oke, benar, penasaran. Kok rame ya di bawah ya? Ada party-party apa nih? Gue bilang. Tiba-tiba tuh kayak rame banget tuh. Akhirnya karena aku juga penasaran dan aku takut Bang. Karena aku juga aku pernah baca kayak ateis kan juga pemuja setan gitu-gitu lah Bang. Oke. Rame di bawah. Sorry.
eh, ini kronologis baru nih. Jadi kalau seorang ateis, Hmm. dia kemungkinan sebagai pemuja setan gitu ya. Oke, baru oke. baru lihat pas saya ke bawah bang, kok rame, semakin rame. Terus mereka tuh berlingkar bang, sumpah kayak di film bang. Yang kayak segitiga gitu. Iya. Ya? Segitiga Ini ya bintang. bintang. Sumpah kayak di film. Anjir. Israel. Anjir. Akhirnya takut aku bang, pulang aku. Dia lagi kamu Iya langsung lihat dapur, dia kan ruang tengah. Oh, kamu Ada. lihat dapur. Iya langsung lari ke belakang. Untung kamu nggak lewat tengah, baru kamu ketakutan kan. Gak bang, jadi kayak takut aku kan bang. Kamu kalau situ ditarik kamu. Ditarik ikut. Baru kamu dibunuh, baru kamu jadi tumbal. Soalnya kan ada darah-darah ya. Nah, Enggak, maksudnya enggak spesifik ya. Iya. Kayak gitu. Jadi mereka lingkarin tuh bang, aku Iya, iya. takut kan, karena aku Anjay. baca ada kayak di film-film ya. Iya. Jadi kayak temanku tuh di bawah situ bang, jadi kayak kan aku sudah lumayan agak lama kan di rumahnya, jadi kayak tahu gitu lah daerah rumah-rumahnya. Akhirnya sebenarnya ngelewati mereka bang, cuma kan posisinya kan ke belakangnya, Iya, kan. ke belakangnya, benar. Langsung ke dapur. Nah aku tuh Sorry, mereka terganggu nggak? Nggak, maksudnya mereka terdistrak nggak? enggak, Anjay. baru tuh kayak buru lah aku bang, sama Ya, aku takut ya, kan, ya, ya. buru lah aku. Keluar aku akhirnya tuh aku jalan kaki tuh masih ingat tuh bang, jalan kaki itu sambil mikir aku bang. Ih, bener, Sorry, ini tetanggamu, teman SMP, teman dia teman SD, teman di kampung dong berarti? teman SD sini. Iya ya, maksud. Oh iya ya, dekatan nggak rumah? Enggak, Nggak. dia daerah Layang. Tapi masih bisa iya masih bisa terjangkau jalan kaki lah. Oke. Akhirnya aku jalan kaki bang, ngambil pikir aku, is Apa itu ya? bener ya, Oh. bener kah itu maksudnya kayak di film, kan aku nonton ya film juga. Iya, iya. Terus kayak masa beneran sih kayak gitu-gitu pasti penasaran aku bang, kayak Keren ya, keren. aku mau yakin tapi kayak mana ya aku bilang, akhirnya sudahlah. Akhirnya aku nggak beberapa hari itu aku nggak ada ngechat dia atau segala macam baru hubungan, tapi dia ngechat aku terus tapi nggak aku balas. 2000 berapa nih? Sorry. 18 awal Benar-benar sebelum kamu memutuskan ke belum, baru tuh akhirnya sudahlah. Habis itu nggak ada ngechat atau segala macam, aku nggak ada hubungi dia. Dia sering, ya di mana ya main PS, saya main PS. Lama ya aku takut di rumahnya, jadi aku nggak pernah lagi ke rumahnya. Kayak nanti aku ada kesibukan alasan paling di rumah tidur. Akhirnya udahlah, memutuskan beberapa minggu tuh diam aku bang. Nggak ada, semuanya nggak ada. Aku masih tiba-tiba kepikiran aku percaya Tuhan, tapi aku nggak percaya agama. Oke. Nah, kenapa akhirnya yakin? Aku 4 hari kah 3 hari itu bang, aku mimpiku berturut tentang Mekah. Wah, masya Allah. Hidayah Aku- itu hidayah. Aku ketemu orang putih bang. Udah pernah mimpi itu cuy? Itu sudah nggak tahu juga aku bang. Aku ketemu orang putih, ketemu kotak. Awalnya kotak hitam, ada tulisan Arab. Oke. Aku mikirnya nggak tahu, aku mikir apa. Sebentar, sebelum kamu lanjut nih. Sebelumnya kamu udah pernah tervisual kan bahwa itu adalah Mekah? Nggak ada. Anjir. Lah maksudnya di TV apa enggak? Nggak. Berarti betul-betul nggak ada gambaran sebelumnya. Nggak. Mungkin nggak gambaran Islam ada, cuma gambaran Maksudnya Mekah. tidak jadi kan ada kan suatu hal yang kita lihat terus sehingga dia nempel di otak Ya. kita. Jadi memungkinkan kita untuk memikirkan itu enggak ya? Nggak ada bang. Wow, keren. Terus. Pertama kotak putih, kayangan putih ngajak ke kotak. Hitam. Kotak hitam ada tulisan Arab. Udah habis itu pagi aku bangun, udah aku pikirin masih mungkin Oke doang. lah. Sekali, Mungkin orang lagi mensulap. 2 hari ketemu Kotak lagi. 2 hari sama. Oke. Tapi dibawa keliling. Dibawa keliling, Ya. dia tawaf. Baru Itu 2 kalinya tuh. nggak tahu aku. Iya. Mimpi langsung. kalinya aja dia Merinding aku merinding. Sumpah ini. Aku merinding. Keren. Baru tuh ketiga harinya sudah dibawa. Aku hari pertama cuma dikasih lihat. Oke. Kedua harinya tuh aku bawa keliling, aku udah Rame ngetahui. nggak saat itu? Nggak ada, berdua aja aku dan orang putih itu. Oh, betul. Untung bapak mamamu nggak ikut ya. Mungkin itu bang. Oh kalau ada tuh, ayo bangun ayo guys. Ikut juga nih. Hari ketiga itu kayak, abis itu dah. Hari ketiga itu betul-betul putih berhadapan gini ngobrol. Kenapa kamu ini segala macam? Tapi belakangnya backgroundnya yang kotak Ayo itu. dong. Tapi kamu nggak lihat mukanya kan? Enggak lah. Kayak aku jadi kayak jual dari kelihatan apa begini bang. Kayak kamu kenapa akhirnya begini ya? Kenapa? Dan Harusnya namamu tuh Nur Gideon Mekah. harusnya ini bang. Aku sempat disarankan nama Islamku tuh Yusuf. Yusuf kan Yunus kan? Hancur kan berarti kan Dari mimpi itu. Hah? Dari orang Enggak, itu. lain dari Oh, Islamic. Anu kan ngurus di Islamic. Oh, Kalau kamu enggak Islamic. Yusuf, Yunus kemarin tuh kalau nggak salah. Tapi kenapa akhirnya nggak ganti? Karena aku satu sisi aku menghormati orang tua aku bang. Oke, kita Oke, bisa oke. ke situ nanti. Kita Iya. selesaiin dulu ya. Lanjutin. Terus habis itu
background itu nggak ditanya aku bang, aku lupa ada ceritanya, pokoknya aku tanya kenapa kamu segala macam, akhirnya ya bangun kayak abis itu kayak bengong bang, kayak Enak. 3 hari aku tuh Ya, kotak ya, ya, hitam, ya, ya. orang putih, Bingung kan? Apa akhirnya masih kosong, Oke. ya ngobrol sama teman, akhirnya mulai dah ngumpulnya di masjid. Masya Allah. Ngumpul di masjid, kadang-kadang teman tuh di masjid semua bang, orang-orang sholat ya kan ngumpulnya di masjid. Akhirnya ngobrol-ngobrol situ, baru ngobrol, ngapain sih itu, bilang anu nyanyi kah apakah, Oh, kan sambil ngaji oh, kan ngaji ya. bilang, akhirnya sudah ngaji itu kan di masjid juga kadang-kadang ini loh bang, absian. Absian. Ya, Oh, ya. itu aku suka bang dengar ya. Oh, Kebetulan juga dulu rumahku sebelah masjid kan, jadi Absian, azan kan? subuh, wah bangun aku bang, azan subuh, bangun habis azan subuh tidur lagi, nggak apa-apa, dengarkan anu aja, ya. karena sebelah rumah kan. Terus Ikut absian itu, mulai ikut absian. sebentar, hari keempat gimana? Hari keempat udah bengong kosong bang, Oh, tapi ketemu lagi. enggak, udah 3 hari. Oh, 3 hari. Hari keempat kamu kayak apa gini? Aku harus Ya. ini ya. Tapi pada saat kamu udah dapat 3 hari itu, kamu bicara ke temanmu kan yang muslim tentunya. Enggak ada. Terus kamu bicara ke apa ini tentang kegelisahanmu ini? Ke siapa maksud aku? 3 hari setelah aku mimpi itu bang, 4 harinya aku bengong di rumah, nggak ada keluar segala. 5 harinya aku mulai ngobrol, maksudnya ikut teman ngongkrong biasa. Oh, belum bicara tentang Ah, perjalanan spiritual ini. enggak ada, jadi kayak langsung nongkrong aja. Di mana buanmu? Oh, ini nah di masjid belakang. Bilang itu udah nongkrong. Akhirnya di hari kelima itu juga aku tanya-tanya kenapa orang itu ngapain ngaji. Baru di masjid itu juga ada absian. Aku suka juga dengarkan itu absian bang. Iya. Baru tuh habis itu habis absian mulai belajar. Oh itu ngaji. Oke. Itu absian. Oke. Baru tuh pindah. Banyak sih bang habis itu. Belajar lebih dalamnya deh. Ah, Gimana? Yang apa memutuskan yang sudah Oh, kuat nih, aku milih ini nih. Iya. oh ini di mana ya? Maksudnya kayak Kamu kan bicara nih ke teman-temanmu nih tentang fenomenamu ini. Terus ada nggak temanmu yang kayak menggiring kamu secara Oh, langsung mengarahkan sih lebih tepat? kalau cerita aku mimpi bang nggak ada, aku nggak ada cerita sama siapa. Oh. Cuma aku tanya-tanya terus. Akhirnya kan ini kenapa? Oke. Segala Ke macam. siapa kamu tanya itu? Teman-temanku yang nongkrong itu. Dan akhirnya Kebetulan muslim ya? dan akhirnya tuh oh ya ada kotak hitam yang aku mimpi itu di rumah temanku. Maksudnya Oh, paham aku yang dipajang di rumah ya? Nah, aku akhirnya itu apa? Tapi nggak ngomong. Kalau aku pernah mimpi itu, Iya. cuma aku ngomong itu apa? Oh itu Mekah, itu Ka'bah. Ka'bah segala macam buat orang umat Muslim kalau misalnya ada rezekinya pengen banget ke sana. Dia bilang, oh iya, aku bilang iya. Kalau nggak ada uang, ya nggak apa-apa, nggak ke sana. Katanya nggak diwajibkan, tapi kalau sekiranya ada Mampu, uang, Ya, bagi yang mampu lah. Bagi yang mampu. oh iya kak, aku bilang. Mampu jasmani, Tapi mampu dalam hati, nasihat. oh, ini ya yang kulihat, maksudnya kotak Iya, hitam, iya, atasnya emas-emas itu Emas-emas. ada Arab itu. Oh akhirnya, oh iya. Nah kebetulan yang kutanyakan juga itu guru agama kan. Oke. Di situ nggak ada ngobrol apa, akhirnya belajar sendiri bang aku. Awalnya lewat internet, baca-baca Islam apa segala macam. Akhirnya aku takut tersesat. Maksudnya kayak kan ajaran Islam juga ada yang sesat-sesat ya. Iya. Ya. Kamu udah tersesat. Kalau Kristen kan domba Iya. tersesat. Ya. Terus. Aduh, baru tuh aku mulai tanya sama guru agama. Oke. SMA, Pak Muafik almarhum. Pak ini belajar agama gini-gini. Akhirnya setiap agama Islam temanku keluar, aku di dalam. Alasanku bukan ayo keluar, bukan apa-apa. Alasanku ini ngantuk. Padahal aku mau dengerin. Karena kebetulan juga guru yaitu yang kalau jelaskan asik gitu. Oke. Mulai belajar beberapa bulan, akhirnya ini dah Yakin ya, ini dah yang ku mimpiin, Ya. ini dah yang kayak harus kamu pilih. merasa nyaman ketika ada absen segala macam gitu. Kayak toh sebenarnya juga Kristen juga ada nyanyian ya. Iya. Tapi kayak kan beberapa bulan lalu kan aku hampa aja gitu. Padahal 18 tahun loh aku di Kristen, masa kayak hampa aja. Tapi akhirnya senang dengan hal yang ini. Sorry, kamu kelahiran tahun berapa? 2000 aku bang. Oh ya, jadi 2018.
Oke, Mas. Akhirnya izin ke orang tua bang, aku di motor. Nah, ini aku Iya, ini yang mau paling tanya. paling penasaran ini nih. Gimana reaksi orang tuamu? Aku tuh naik motor bang. Sorry, bisa nggak kamu gambarkan dulu gini ya? Karena kan maksudku seberapa besar toleransi dalam Nah. hidup rumah tangga keluargamu maksudnya? Kebetulan bang di keluargaku, keluarga ibuku khususnya itu ada juga yang muslim. Oke. Tapi memang Sorry, kamu sukunya apa? Batak Batak Jawa. Oh, Batak Jawa. Bawah. Oh, Ya, Batak Jawa ya. Jawa dia bisa. Ya, ya Jawa. Jawa. Nah itu, nah kebetulan juga ada yang Islam. Oke. Tapi memang dari keluargaku karena ibuku Kristen sendiri toh, akhirnya kayak berjarak gitu. Nah. Aku juga nggak pernah berhubungan dengan keluarga ibuku karena memang nggak bagus lah intinya. Oke. Akhirnya aku coba berani bang izin. Sorry Yon ya. Lebih dalam dikit boleh? Nah, Kamu berapa saudara? 5 5 saudara. Terus yang tinggal di rumah ini kamu sama ibumu? sama ibuku aja, sama adekku dari bapak sambung nih. Oh, aku paham. Pantas. Jadi ya itulah ya. Ya, Broken home lah ya. Terpisah. Baru kamu punya bapak sambung, punya 4 adik ya? ya 3 Tiga adik. ya. Kamu bilang 5, satunya? Ya kan 5 keluarga kandung, aku anak keempat bang. Oh, Yang ya. kandung 5. Nah, Yang kandung 5. Ya, oke lah itu. baru akhirnya aku coba izin bang. Kan sorry, yang sambung berarti Kristen kan? Ya Kristen Oke, bang. oke. Lanjut. Aku mau izin. Awalnya aku nggak mau izin bang, langsung aja ke masjid. Iya, tapi karena memang Pada akhirnya izin. Menghargai lah ya. menurutku aku harus menghargai orang tua aku lah bang. Ya, sepakat soal itu. Sejelek-jeleknya toh setidak seimannya kita, kayak ya aku harus tetap menghargai kan. Kan dia juga biaya aku kan gitu. Akhirnya aku ngobrol bang. Awalnya tuh dia minta antarkan beli ke pasar, beli bawang. Oke. Aku ngomong bang, emang itu bang, sumpah kayak mau ke masjid itu hari Kamis aku izin bang, Jumatnya aku ke Islamik. Hari Kamis aku izin, biasa Hamin 1. Bang, kenapa? Lagi tarik nafas lagi, kayak gitu bang. Aku agak takut takut aku bang, kayak apa sih, ngomong apa sih? Akhirnya aku berhenti bang, kayak Bu. Kayak cowok lagi mau nembak Ya, cewek nih. tapi tetap jalan. Habis aku bilang Bu, itu aku jalan balik ya. Jalan lagi. Kayak aku tetap tarik napas. Aku pindah Islam bilang. Kenapa dia bilang? Ibumu Jawa? Iya, ibu Jawa Jawa. Kristen. Kenapa dia bilang? Takut itu bang. Gak apa-apa, pilihanku katanya. Baru tuh akhirnya yang gak aku sangka tuh ibuku bilang gini bang. Ya nggak apa-apa, pindah aja. Setelah lagi Kalau kamu belum jelasin. belum. Oh, beliau udah. Nggak apa-apa, asal kamu kamu jalani betul-betul itu agama katanya. Gitu. Akhirnya tuh aku mulai keluarga Aduh, aku didukung. demokrasi banget tuh ini. Iya. Betul. Yang paling luar biasa tuh ibumu udah nangkap feel itu. Ya, karena memang beberapa minggu suruh ke gereja kan ya. Oh iya. Ngantuk. Gitu. Kayak akhirnya pergi izin tuh kayak awalnya kayak gitu aku bang. Ngomong laju aku bang. Laju tuh loh. Iya. Akhirnya, Biar nggak jelas lah ya. akhirnya ngomong kayak nggak apa-apa. Yang penting kamu jalin betul-betul. Ini soalnya agama katanya. Baru aku ngangguk-ngangguk ya. Akhirnya singkat cerita aku ke Islamik bang. Oke. Islamik aku sama ada temen sih yang dampingin. Sama pembina juga ada dampingin kayak Islamik. Aku berdua. Habib sama Habib Reo lain. Nah, Oke, aku belum kenal Habib Reo Oh, tuh belum bang. kenal. Oke. Gitu terus. Masih independen lah. Syekh Reo. Akhirnya aku berdua, aku beruntung, nggak tahu ya, ini bisa disebut beruntung kali ya. Aku diislamkan sama orang yang dulu Kristen juga. Oh. Dia dulu pendeta di Medan, masih pendeta tapi sudah ke Arab kalau salah ya, Arab ke Yaman, pokoknya belajar agama. Oke. Tapi posisinya dia Kristen masih Oke. belajar agama. Akhirnya dia jadi ustadz. Oke. Nah itu kebetulan dia ceramah di Islamik. Nah kebetulan juga yang apa ya sebutannya ya, hijab kabul ya, hijab kabul kan buat Islam ini pindah Islam. Iya. Gitu. Apa ya pokoknya itulah ya. Janji-janji lah itu. Ya, awalnya aku di belakang tuh suruh sholat Jumat bang, aku mau sudah bang. Karena aku datang sebelum sholat Jumat. Datang sholat Jumat tuh beda aku ke depan bang. Kalau mau tahu bacaannya, pokoknya yang penting ada contoh aja sebelah. Tuh gas aja aku. Akhirnya ditahan sama yang pengurusnya. Nah nanti aja dengarkan aja di belakang. Jadi ini imam bang, imamnya kan dia. Pas di depannya tuh aku.
Oke. Terus kayak dia tuh ngeliatin aku kayak lama, aku juga jadi ya siapa sih yang nggak dilihatin salting ya, salting aku bang. Kayak gitu. Kenapa? Dia suka aku nih. Kayak kenapa? Baru masuk muslim kok aku udah mau di Astagfirullahaladzim. Ya itu Ustad loh kamu nih ya. Aduh bilang. Emang asu. Baru tuh habis itu ya udah selesai sholat dituntunnya ke tempat itu. Pak, tapi pas Jumatan kamu ikut sholat atau liatin doang? Nggak jadi, akhirnya itu lihat Oh, liatin doang. Tapi Kamu- di depan kamu. di depan Pak. Berarti kamu duduk aja. Orang-orang depan kamu sholat. Iya, enggak. Jadi ini imam lah bang. Iya. Aku di depannya lah. Kayak dewa aku bang. Kami yang disembah. Aja. Orang Jumatan untuk kamu coy. Marah kau lah. Kayak anjay nunduk kamu. Iya, kayak. Akhirnya pergi terus yang pindah Islam juga sama aku itu orang Batak juga. Oh, Ada dua ini ya. Ya, jadi aku berdua margamu apa? Simamora. Kalau dia simbolan. Nggak tahu aku dulu dia bang. Simatupang nggak bang. Akhirnya pas ngurus berkas juga ditanyain. Bercanda teman-teman. Terus takut kalau itu. Terus. Habis itu pas ngurus berkas juga ditanyain. Ini yakin bu. Ibumu seorang apa nih pekerjaannya? Ibuku dia pedagang jualan gorengan. Oke. Bapakku Kamu kenal Hendrita Simamora enggak? nggak tahu, mungkin keluarga bapak kali ya. Enggak, soalnya gini ya. Oh, ibumu Jawa ya. Lupa. Soalnya aku punya ini teman sejawat. Namanya Bu Hendrita Simamora. Oke, lanjut. Pas ngurus berkas juga tanyain ini mau diganti namanya enggak caranya. Oke. Nah itu yang aku bilang tadi aku sebelum itu juga aku tanya ini wajib ganti nama toh enggak kan? Enggak, bilang sunnah aja dia bilang untuk menyempurnakan. Kalau dilakukan aku awalnya nggak tahu artinya sunnah bang. Oke. Apa sunnah? Iya, iya. Dari kemarin aku dengar sunnah. Sunat itu kalau misalkan kamu potong kulit. Ya itu sunat. Sunat. Oke, sorry. Baru itu sunat itu kalau dilakukan bagus, kalau tidak dilakukan nggak apa-apa. Iya. Berpahala. Akhirnya udah aku udah mau ganti. Awalnya mau dikasih, aku lupa bang, dikasih Yunus kah Yusuf antara dua itu aja. Akhirnya Kayaknya ke Yunus deh. Soalnya kalau Yusuf kayaknya kurang jelas. Yusuf kan ganteng ya. ganti aku bang. Terus lihat. Tanya ke Habib Fereo aja. Baru akhirnya enggak pindah karena enggak ganti karena memang ya itu pikir Oke. aku harus mengerti. Nah namaku kan dari Alkitab bang. Ya nggak apa-apa lah aku nanggung bilang. Oke. Namaku dari Alkitab, agamaku Islam itu Di kakak sekarang Islam KTP juga. ya. Itu problem Padahal banget kamu bang. berpindah pas sudah ini ya keluar KTP kakak. Aku belum ngurus bang. Sam- Sampai 18 aku udah. Oh ya saat itu ya. Sekarang sudah urus dong. Udah dong. Sangat taat dengan negara dong Anda ya. Ya, terus. 2018 aku apa KTP harus hari masih ada kartu pelajar. Oh iya. Nah, akhirnya Untuk apa KTP aku juga Kristen gitu kan maksud lu? enggak lah. Bilang akhirnya Oke, terus. itu pindah, habis itu ganti. Nah itu problemku di situ juga lagi bang. Langsung dikasih cobaan aku bang ngurus KTP. Oh. Wah kamu nih panjang ngurus KTP. Nah aku merasa disulitkan pas itu sama keluarga aku, sama ibuku. Pas itu ya. Kayak ibuku kan cerai. Kalau ngurus KTP kan harus ada Iya. segala macamnya berkas-berkas. Iya, berkas-berkas. Ibuku udah mau kasih bang. Oke. Kamu aja urus sendiri. Akhirnya aku bang. Ya udah aku urus sendiri. Oke. Nah, itu wah, panjang banget bang aku ngurus KTP. Aku harus ngurus kakak dulu kan. Awalnya mau dipisah kakakku, tapi karena aku menurutku kayak aku masih butuh uang. Suka aja lah. Gak apa kali ya. Gitu. Berarti kamu makan dari uang. Orang Kristen lebih bang. Kriket orang Kristen deh bang. Ayo. Terus. Gimana? Ada sebentar aja tuh bang. Oke. Sebentar aja aku makan dari uang Kristen setelah aku Islam. Enggak sih lama ya. 18 tahun aku. Tapi kan 18 tahun kan aku Kristen kamu juga. Iya, betul. Tapi kamu kan sudah suci tuh dari katanya ya. Nah. Maksudnya mulai dari nol nih. Ya kan karena 18 dihitung berarti kamu kan baru punya dosa 6 tahun nih. Seperti anak yang baru usia 6 tahun. Kan itu umpamanya satu itu. Oh gini, masa gini ya menarik. Karena kamu Islam bukan saat itu kamu Kristen kan
istilahnya agama yang diwariskan orang tua kan. Aku pribadi jujur, aku pribadi itu sangat kayak, wih keren sih kamu istilahnya bisa menemukan agamamu dengan perjalanan spiritual. Karena nggak banyak, bahkan banyak kita pun muslim yang dari lahir, ya aku menyadari memang kebanyakan kita mengikuti agama apa yang diwariskan oleh orang tua toh. Meskipun kalau aku pribadi punya juga perjalanan begitu kalau aku pas memang di kuliah aku mempertanyakan begitu-begitu, tapi aku tidak sampai nggak percaya, tapi aku udah mempertanyakan aja sampai aku menemukan oh iya aku ngerasa aku memang muslim, harus muslim gitu loh, karena aku udah yakin gitu. Nah aku cari kalau aku lebih tepatnya, tapi kan kebanyakan orang itu memang karena lahir kan, karena memang orang tuanya muslim gitu kan. Nah kan nggak banyak tuh cerita yang kayak gini kan dari non muslim menemukan, atau nggak banyak juga orang yang muslim keluar dari ke non muslim gitu. Jadi sangat-sangat keren sih, menarik. Ada yang ingin Ya, menarik sih dari pengalamanku, dari apa yang aku tahu lah ya. Oke. Kalau yang masuk Islam nih kebanyakan kayak masalah percintaan, masalah untuk menikah, segala macam. Dimudahkan segala macam. Nah, aku kayak jarang aja yang ku dengar, dengar kayak masalah Gideon gini. Story-nya Gideon. Nonton aja, Ya, benar aja. Ini nyata gitu loh. Iya, benar. Jadi apa ya? Sampai sekarang masih sama tinggal sama orang tua. Masih, Bang. Nah, itu gimana toleransi orang tua? Awalnya tuh susah bang, karena memang bang tiap pagi aku dengar lagu rohani tuh setel full sampai kamarku, mau kelawar nggak bisa juga. Akhir kamarku yang digobrak. Oh berarti memang kehidupan keluarga juga yang kuat ya, perihal itu. Powerful bang. Nah, akhirnya awalnya tuh merasa apa aku salah ya, pindah sendiri segala macam. Terus masalah kemarin juga yang ngurus KTP segala macam dipersulit, menurutku dipersulit. Itu mikir apa ibu nggak suka ya, tapi dia ngomong kayak gitu lagi, gue bilang. Tapi tetap aja kayak sudah jalani aja. Akhirnya perlahan mulai ini bang, mulai berdamai. Jadi mulai tolerir lah ya, bahwa memang di rumah ini ada satu orang yang berbeda. Mulai gimana toleransi di rumah itu? Dikecilin suara musik. Dikecilin suara musik. Jadi dikecilin suara musik. Terus aku mulai leluasa dengarkan juga lagu yang selawatan gitu. Bukan leluasa sih, kayak aku juga mulai pede walaupun di kamar aja. Tapi enggak saut-sautan dong. Bahkan awalnya kayak gitu bang. Awalnya tidak mau terima aku, kayak nggak terima aku bang. Aku beli salon bang, segini salonnya sekitar Beli salon lagi. Ibuku beli kredit salon, aku beli cash buat setel bareng, kita setel collab gitu. Tapi DJ di situ. Akhirnya nggak benar, mikirnya nggak benar. Akhirnya ibuku mulai mengurangin. Ibuku pagi, aku lanjut siang. Oke. Mulai ada timingnya. Yan, kamu ini masih kuliah atau gimana? Enggak. Tapi maksudnya ini kuliah tuh enggak, itu aja dulu. Aku kuliah bang. Oke, udah. Kerja. Belum. Sekarang kerja juga? Kerja juga. Oke. Ada gini deh pertanyaannya. Kalau itu berarti gini, masih nggak dibiayai sama orang tua? Enggak bang, aku dari berapa? Aku masuk DKD 2000 berapa ya? 2018 ya? Dari DKD. Apa itu DKD? Maksudnya aku ikut organisasi pramuka tuh dari 2018 kalau nggak salah bang. Aku udah lepas. Oke. Dan aku juga memilih masuk Islam tuh, menurut aku udah Bukan tanggungan. nggak minta lagi. Nah, Pak, yang aku penasaran tuh kan ini kan nuansa Ramadan ya. Bagaimana nuansa Ramadan dari tahun pertama sampai ke tahun ke-6 ya? Iya bang. Enggak usah terlalu panjang aja, tapi maksudnya perubahan-perubahannya Oh iya bang. sampai dapat sebuah kesimpulan memang kehidupan toleransi itu ya betul-betul di dalam rumah gitu loh. Ramadan pertama aku memang sendiri aku bang. Kerasa betul. Sudah itu puasa pertama itu. Puasa 30 pertama. hari full. Enggak. Umur 1 tahun bang mikirku. Iya. Mokel dikit lah. 1 tahun masih perlu dikasih ASI kan. Akhirnya aku sering bang, karena menurutku aku di rumah kan, kalau di rumah kan keluarga banyak ya bang, maksudnya suka makan juga kan. Iya. Jadi kadang sahur tuh nggak ada apa-apa sama sekali, nasi pun nggak ada. Jadi kadang tuh aku tahun pertama tuh malah lebih sering keluar sama teman, numpang sama teman. Oh iya. Itu Soron road lah ya. Tapi di rumah teman. Iya, di mana aja pokoknya. Dimana aja. Sahur ya, nah, oke guys gitu. Tahun pertama. Ke tahun kedua tuh masih bang,
masih, tapi nggak full kayak sendiri betul-betul kayak Oke. masak sendiri apa segala macam enggak. Oke. Tahun kedua tuh sudah mulai ada dimasakkan beberapa kali. Oke. Tahun ketiga, tahun keempat mulai itu disisakan nih Oh, kalau enggak untuk- ini ada bahan pemasak Iya. gitu. Sampai kalau kelima ini sudah mulai sih aku bang, sudah mulai ya nggak peduli juga masalah sahur ya, aku juga bisa kali cari. Oke, sampai sekarang ya. Nah, Aku penasaran nih. Sebenarnya nggak tahu ini patut ditanya atau nggak. Berarti makanan di rumah itu benar-benar udah yang sorry, misalkan ada yang B2 atau itu udah dipisah atau memang keluarga itu yang kurang jarang makan yang seperti itu. ibuku semenjak pindah ke Samarinda 2006 bang nggak pernah lagi masak kayak gitu. Oke. Kalau dulu ya Jadi mungkin. makan mandar ya berarti ya. Nah, Mandar kan? Makanan standar. ya makanan tahu makanan standar manusia Ibu aja. dia bilang iya iya. Kayak sudah tahu. Ya iya tapi iya apa? Iya apa? Iya. Itu bang. Tapi kembali lagi ya. Menurutmu setelah kamu menjalani 5 tahun ini dengan dengan agama Islam, menurutmu berat nggak? Berat dalam istilah ibadahnya segala macam gitu. Setahun pertama berat bang. Apa? 5 kali kamu suruh sholat. Hai. Betul, 5 kali panggilan ya. Setiap hari. Walaupun aku senang bang dengan suara ajan, maksudnya kayak Oke. Sampai sekarang masih senang. masih senang aku bang. Masya Allah. Masih, Kayaknya kamu agak masih senang, maksudnya kayak dengar kan senang bang. Mendengarkan kan belum tentu memenuhi panggilannya kan. Ya, itu masalah itu bang. Astagfirullah. Maaf. Takut nih. Baru itu kan kayak ya 5 kali sehari, minum obatnya 3 kali bang. Iya, betul. Berat. Pacarnya seminggu sekali. lah ya. Agak berat, pertama berat, kedua, ketiga mulai sholat pertama aku di rumah bang, itu betul-betul semuanya aku kunci bang. Kan itu bukan aku karena aku takut, aku nggak enak sama ibuku. Iya. Kan bapak ibuku kan kalau kamarku kan nggak ada tirainya bang. Kalau apapun aku lakukan di kamar kan pasti kelihatan kan. Iya. Nah, itu aku awalnya kunci rapat kamarku buat aku sholat, dan aku karena aku juga harus belajar kan bang, jadi buku di bawah tuh sholat sambil baca. Oh, Dipakai juga nggak apa-apa kok. iya. Ya bang, aku jadi aku kayak gini. Pakai headset juga nggak apa-apa dituntut. Oh, nggak tahu pas itu instingnya baca di bawah gini aja. Nah, itu awal Proses lah ya, proses. Oh iya. setahun pertama kayak gitu 5 kali, sumpah 5 kali bang. Awal berat betul, abis itu ya mulai belum terbiasa aja kali ya mikirnya kayak gitu. Tapi kan di Islam juga ada namanya ngaji. Nah, Belajar bahasa Arab gitu. Nah. Kita harus pelajari. Nah, di Gideon gimana? aku pernah bang, mungkin aku belum Al-Quran ini ya, belum Iya. Al-Quran bang. Aku pernah belajar ngaji. Aku belajar ngaji sesuai guru bang. Aku udah 3 kali ganti guru. Beda-beda. Beda-beda. Yang pertama meninggal bang. Aku Belum nggak- selesai ikro itu lagi. Ya, aku baru ikro 2 kan, ikro 3 tuh dia meninggal bang. Aku bilang gak asik yang lain bang. Jadi aku cari yang lain. Jadi ketemu lagi bang, yang Oke. yang asik kayak ngajarin. Ngajarin ini. Lanjut, aku tetap ngulang tuh bang. Ikro 1, katanya dia suruh ngulang. Oh, sudah, karena dia asik kan, saya tetap kedua itu dia pindah, pokoknya pindah bang dari Iya, Samarinda. iya. Sampai ikro berapa tuh saat itu? 4, naik 4. Oh, lumayan udah. Nah, baru Sudah mengenal karena apa istilahnya yang bersambung udah mulai bersambung. baru mulai guru ketiga koler orangnya bang, pada nasik. Koler dia ngajarin kamu. Koler aku kayak Dia koler atau dia capek ngajar kamu? Nggak tahu, Bang. Oke. Terus. Habis itu aku belum ada ngaji lagi sini. Oh, lanjutkan. it's okay. Tapi ya mudah-mudahan. Iya, kalau mau belajar ngaji ada temanku nih namanya Aswin. Dia khatam beberapa kali sudah meskipun jarang sholat. Cuak. Dia setiap Ramadan minimal 2 sih, 2 kali hatam. Oh iya bang. Apa ya? Sebenarnya masih banyak pertanyaan jujur aja. Aku bahkan pertanyaan itu sebenarnya lebih menarik terkait tentang malah keputusanmu untuk berpindah agama ini dibanding bagaimana kamu menjalani sekarang sebagai seorang muslim di bulan Ramadan. Tapi mungkin untuk pertemuan
pertama cukup aja. Ayo masih ada lagi part kedua. Ya biar kita bisa berlanjut nanti ke depannya. Ya, insya Allah kalau Gideon ada waktu juga. Maksudnya jangan sampai kamu berpikir saat kesini pasti ditodong enggak ya. Ya, Bang, Kita ya, juga kan maksudnya kalau tadi tuh sebuah ajakan paksaan. Kalau ke depannya nanti lebih kepada penawaran. Ya mau nggak kita lanjut nih? Karena masih banyak yang bisa diulik. Ya kan karena hal gini menarik, sangat menarik, terutama ternyata kamu bisa mencoba memberi kita visualisasi bahwa benar loh yang ada di TV nggak semuanya salah, baik di film dan lain-lain. Itu juga apa ya, kita dapat input yang baru lah seperti itu. Kalau dari aku ini itu aja, tapi kita sangat apresiasi dan berterima kasih nih Gideon ingin sharingkan tentang perjalanan spiritual ya, kalau aku bilang berpindah agama yang sebelumnya non muslim sekarang menjadi seorang muslim. Bukan berarti yang agama sebelumnya tidak lebih benar, tapi ternyata Gideon mendapatkan rahmat dari Allah atau apa pintu untuk menemukan agamanya sendiri yang dia anut sekarang. Aku sangat iri dan bersyukur mengenal Gideon sekarang gitu loh, meskipun baru kenal lah, belum berteman tapi udah sering berapa kali ketemu gitu. Gimana menurut kamu? Kalau dari aku ya ini tamparan juga buat aku gitu loh. Aku sebagai orang Islam belum pernah mendapatkan sebuah hidayah yang seperti itu gitu loh. Kayak mimpi dengan Ka'bah ya, visualnya lah seperti itu. Aku belum pernah sebenarnya gitu. Cuman aku mungkin juga ini sebuah tamparan bagi aku, apa yang dari kecil, dari lahir sudah agama Islam, mendengar ceritanya Gideon ya menarik lah, ini sebuah keren-keren lah buat sebuah apa pengingat bagi kita juga lah. Pengingat. Dari apa? Mungkin ini di bulan Ramadan ajang-ajang kita buat memperbaiki apa ibadah kita. Ibadah kita. Benar. Gitu aja dari aku, Boy. Mungkin Gideon ada kalimat penutup nggak? Enggak ada, Bang. Pesan-pesan nggak ada ya? Oke. Puasa aja sampai 30. Nah, tuntaskan aja ya lo. Jangan lihat Muhammadiyah atau dulu. Yang penting kelar aja. Oke. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Tampil dulu, gue tampil. Udah.